ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Dr. Andes Siun Rohan MHI, yang kami hormati Bapak Imam Khotib Bilal Gharib, Ketua DKM Masjid Al Barokah, yang kami hormati Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dan kita puji serta syukur kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah menuntun kita pada alam yang penuh kemuliaan saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini, saat ini kita sama-sama baru melaksanakan yaitu suatu ibadah sholat maghrib berjamaah, yang insyaallah dilanjutkan dengan yaitu kajian rutinitas kita, yaitu pengajian setelah sholat maghrib berjamaah, yaitu pengajian yang dilanjutkan setiap rutin seminggu sekali, yang insyaallah malam ini disampaikan oleh yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Siun Rohan MHI. Marilah kita buka untuk mendapatkan keberkahan dari acara kita ini. Kita buka sama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqas safa wal marwata min sya'rillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, anak-anak yang sama-sama kita sayangi, kembali kita bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini atau maghrib hari ini kita sempat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita bersama, dengan kehadiran kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah serta selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melanjutkan kaji kita bulan yang lalu. Kita masuk ke bab masalah haji dan umroh. Kemarin atau bulan yang lalu kita sudah secara garis besar membicarakan ya tentang haji dan umroh. Kita sudah membicarakan tentang syarat wajib dan termasuk rukun baik maupun haji maupun umroh. Nah, kita tahu bahwa rukun dengan rukun umroh dengan rukun haji itu hanya berupa satu atau berbeda satu. Kalau haji itu ada wukuf, sedangkan umroh tidak ada wukuf. Kemudian yang banyak perbedaan adalah di wajib haji. Kalau wajib umroh itu hanya dua macam. Tapi kalau wajib haji itu banyak sekali yang harus kita lalui. Nah, kita hari ini akan membicarakan tentang macam-macam haji. Jadi kita akan bicara masalah macam-macam haji. Tentu ibu bapak tidak mungkin kita uraikan satu persatu ini.
panjang, waktu kita hanya sebentar. Nah, jadi haji ini ada 3 macam. Ya, 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan haji tamattu. Ya, haji tamattu. Kemudian ada yang disebut dengan haji ifrad. Kemudian ada yang disebut dengan haji qiran. Nah, tentu mungkin ibu bapak masyarakat kita, termasuk mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, apa kayak itu? Namanya budak. Jadi bapak ibu sekalian ya, yang sudah bapak-bapak ibu-ibu lakukan, saya yakin dan percaya mungkin kita belum melakukan haji ifrad atau haji qiran. Karena biasanya yang melakukan haji ifrad dan qiran itu orang-orang tertentu. Nah, kita biasanya itu melakukan haji tamattu. Haji tamattu itu disebut dengan haji yang bersenang-senang. Karena diambil dari kata mata'ah. Mata'ah itu artinya kenikmatan, kesenangan. Nah, maka orang banyak memilih haji tamattu, haji bersantai-santai. Saking santainya waktunya 40 hari. Mulai dari embarkasi sampai debarkasi. Nah, itu 40 hari perjalanan. Maka dikatakan haji bersantai-santai. Sedangkan haji ifrad itu waktunya singkat. Nah, kan? Dia singkat. Qiran juga singkat. Nah, kalau haji qiran dan ifrad itu biasanya orang berangkat lah masuk waktu haji. Kita anggaplah besok tanggal 8 Zulhijjah. Dia masuk kira-kira tanggal 6 atau 7. Atau bahkan masuk kota Mekah itu pas pada tanggal 8. Ya, masuk kota Mekah. Nah, kita belum membicarakan itu, kita membicarakan haji tamattu terlebih dahulu. Nah, haji tamattu ini adalah haji yang diawali dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nah, kan kita kan umroh dulu kita dulu kan. Bapak yang belum haji, yang sudah, nah itu mesti ingat kita. Jadi kita haji dulu, umroh dulu kita. Nah, baik gelombang 1 maupun gelombang 2. Gelombang 1 dengan gelombang 2 itu Bapak Ibu sekalian bukan berarti gelombang 2 itu hajinya haji qiran. Bukan berarti gelombang 2 itu dia haji ifrad. Bisa saja dia gelombang 1 tapi dia tetap haji tamattu. Nah, seperti kita tahun 2023 yang lalu jemaah haji Bengkulu itu adalah kita gelombang kedua. Nah, tapi kita masih melakukan haji tamattu. Pada saya dapat kemarin misi manasik waktu tahun 2023 itu di Bengkulu Utara. Saya dapat undangan di WA kan. Jadi di situ isinya bahwa seluruh jemaah haji baik yang diarah ke hampir ke ibu situ, ke daerah ibu, dan sampai ke daerah ke sini Perbatasan Benteng agar hadir semua ke Bengkulu Utara, ke Arga Makmur. Nah, itu intinya kan. Bahwa kita pada tahun ini adalah melaksanakan mendapat giliran gelombang kedua. Maka secara otomatis katanya isinya itu kan bahwa haji kita tahun ini adalah haji qiran. Nah, karena langsung saya jawab, saya perbaiki. Atau saya haji kita tetap haji tamattu. Tapi memang kita insya Allah kita akan gelombang kedua. Nih.
Nah itu Bapak-Ibu sekalian dimaksud dengan haji tamattu. Dari kata mata'a artinya kenikmatan, artinya kesenangan. Maka disebut orang haji tamattu, haji bersenang-senang, haji bersantai-santai. Ya kan? Nah haji ini diawali dengan umroh. Nah kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita gelombang satu, biasanya, nah ini kan, biasanya dari jemaah kita Bengkulu itu pasti rutenya ke Madinah. Ke Madinah. Tapi apakah mungkin bisa ke Jeddah? Bisa mungkin. Ya, tapi kita pasti ke Madinah, tetap ke Madinah. Turunnya juga ke Jeddah, naik mobil ke Madinah. Nah, seperti saya alami pada tahun 2007. 2007 turun di Jeddah, balik ke Madinah. Ke Madinah 8 hari, balik lagi ke Mekah. Nah, jadi mutar-mutar. Nah sekarang tidak lagi. Yang namanya kita gelombang satu, pasti kita dari Bengkulu, memang kita ke Padang, ya, embarkasi kita embarkasi Padang, langsung kita menuju Madinah. Nah ini kan, ya kita menuju Madinah. Nah kemudian selama di Madinah itu selama 8 hari sampai 9 hari. Itu dulu. Semenjak saya tahu haji ini, itulah yang digaungkan oleh masyarakat kita. Karena dimasuk dalam buku manasik haji, selama 8 hari itu kita melakukan sholat 40 kali. Dan sholat 40 kali inilah diistilahkan sholat arba'in. Arba'in itu artinya apa? Nah kan. Jadi sholat 5 kali di Masjid Nabawi selama 8 hari. Nah kan 8 kali 5 jadi 40. Nah untuk tahun kemarin 2004 itu tidak ada lagi istilah sholat arba'in. Bisa saja kurang, bisa saja hanya 30, bisa aja hanya 35. Karena tidak diprogramkan lagi. Jadi jemaah kita tidak harus 8 hari. Bisa saja hanya 7 hari. Bisa saja hanya 6 hari. Nah, jadi kalau Bapak sebagai pemateri manasik, jangan lagi ngecek itu. Ya, tapi harus kita sampaikan untuk tahun kemarin. Tahun nanti belum tentu. Ada tidak? Tahun 2025, 24 apa nanti tidak ada lagi? Belum tentu. Bisa saja berubah. Bisa saja tahun 2025 kembali lagi seperti semula. Yaitu kita melaksanakan 8 hari di Madinah. Jadi kalau kita terus 65 kali sehari semalam tidak habis apa tidak alfa, maka jumlahnya kita adalah 40. Nah ini kan, untuk tahun kemarin itu tidak ada lagi istilah sholat arba'in. Nah, ini kalau kita melakukan haji tamattu. Nah kita tidak akan bicara tentang tempat ini ziarah, kemungkinan nanti secara khusus kita sampaikan. Nah selama 8 hari atau kurang tadi, nah baru kita sampai waktu ingin berangkat ke Mekah. Nah kan kita berangkat ke Mekah. Kalau gelombang kedua nanti dia bisa lama. Atau gelombang kedua dia di Jeddah langsung ke Mekah. Nah kita cara gelombang satu. Jadi waktu kita selama 8 hari atau lebih kurang tadi, pas kita berangkat, baru kita siap-siap memakai kain ihram. Nah, kan? Memakai kain ihram. Kalau yang lanang, itu hanya 2 lembar. Tanpa ada sesuatu pun yang melekat pada tubuhnya, baik itu celana dalam, singlet, topi dan lain sebagainya. Ya, kecuali hanya seperti ikat pinggang,
tas koper dan lain sebagainya, maka itu tidak pokok. Ini kan atau tando sal kata Islam ini kan, tando jadi kan Bengkulu utara ini tandonya ini di rumah biru sana kan, itu tando supaya untuk memudahkan waktu kita baik di Masjid Nabawi maupun di Mekah, di Mesir Haram. Jadi kalau kita nengok itu cuma kita dari jauh-jauh lah nampak ya. Kita tengok aja yang di leher kan itu. Oh, kalau kita tidak ada tanda, tidak tahu kita Pak. Padahal 10 meter dulu tentu kita tahu jemaah kita. Tapi kalau kita ini, wah itu dah jemaah kita lah. Kenapa dia tuh? Kita kiri kita kanan aja. Kok sesat dia begitu kan? Kira-kira kan. Kok itu untuk ini. Kalau yang itu tadi masalah. Nah, lah sampai waktu sesuai dengan perintah dari petugas, ya dari petugas. Nah baru kita silakan kita mandi. Sebelum mandi itu bersihkanlah kuku-kuku yang panjang, kuku yang kotor, pandang dipotong-potonglah dulu. Nah, rambut kira-kira yang ganggu, potonglah dulu. Kumis kira-kira lah panjang, tak akan ganggu, lah masuk mulut, tutup, potong dulu. Kemudian bulu hidung lah keluar-keluar, potong dulu. Nah, pokoknya nanti akan itu akan jadi larangan. Nah, gitu kan? Lah habis kalau kira-kira ini lah kita bersihkan, kita mandi. Ya, kita mandi, diharapkan mandinya seperti mandi wajib. Walaupun dia itu karena dia wajib, namun dia mandi sunnah. Nah, seperti mandi wajib artinya kita seluruh tubuh kita basah. Nah, setelah kita mandi wajib, dianjurkan berharum-haruman. Karena harum-haruman itu akan dilarang nanti. Bukan tidak boleh berharuman, tapi nanti dia dilarang. Sekarang sebelum dilarang berharum-haruman lah. Jadi ibu-ibu bapak tadi mandilah pakai sabun. Kemudian setelah kita mandi pakai sabun, agak busuk-busuk pakai minyak, pakai angin. Tapi jangan dikenai kain ihramnya sebelum ihram. Walaupun kita belum berniat. Pakailah dulu. Nah, mesti kita pakai celana biasa tadi, pakai rumah-rumahan, kuku rapi, kumis-kumis rapi, jenggot-jenggot rapi galau, baru kita pakai kain ihram. Nah, kan itu kan? Yang bapak tadi hanya 2 lembar tadi, kain ihram, ibu-ibu sama dengan pakaian ibu-ibu, lengkap maksudnya. Nah, jadi kalau ibu-ibu lengkap. Ya terserah mau pakai putih-putih, mau pakai hitam, tidak ada larangan. Tidak harus pakai putih-putih. Ya, tapi kita itu disunatkan, yang dianjurkan itu pakai putih-putih. Itu biasanya. Nah, kalau di Arab orang Butino itu pakai hitam-hitam, yang larang itu pakai putih-putih. Itu tradisi dia. Nah, ngapa ibu kalau pakai putih-putih itu sering transparan, agak nampak walaupun tebal. Nah, kalau tino-tino Arab itu jarang kita nengok dia pakai pen putih, dia apa? Hitam galau. Yang lanang jarang kalau kita tengok pakai hitam. Semuanya putih-putih. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi ada juga. Tapi rata-rata seperti itu. Nah, kita berangkat menuju Bir Ali. Berangkat kita menuju Bir Ali. Bir Ali itu jaraknya kira-kira 12 kilo. Jadi kurang lah 12 kilo dari kota Madinah ke Bir Ali ke arah Mekah. Ya, arah Mekah itu arah timur. Ya, jadi ke arah timur, dari Madinah maksudnya. Ya, dari Madinah di arah timur. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau di Madinah kita sholat kan ada matahari hidup ke timur, itu intinya kan itu kan. Bukan ada ke barat. Kalau kita ngadap ke matahari mati. Nah, tengoklah nanti kalau Bapak pergi. Ada di situ matahari hidup kan. Nah, kita juga kebetulan kita di arah timur, maka kita ke arah situ kan. Nah, ini. Jadi kita sholat di situ, apa nama itu? Berangkat ke Bir Ali, ya. Nah, ingat dari kota Madinah sampai ke Bir Ali, larangan belum ada. Belum ada larangan. Pakaian kita tadi belum ada larangan. Bapak-bapak anak gunting tengah jalan ini
apa namanya ini kuku, nggak menggunting rambut tengah jalan, gunting kumis tengah jalan dari Madinah ke Bir Ali, karena belum ada larangan. Larangan itu setelah kita berniat di Bir Ali. Nah, habis turun di situ, kemudian menuju masjid, turun dari mobil menuju masjid. Nah, yang tadi belum melaksanakan wudhu atau wudhunya terlalu lama, agak kurang yakin lagi, maka kita berwudhulah terlebih dahulu. Tempat wudhu tino ada, tempat wudhu lanang ada. Begitu juga tempat sholat. Nah, nanti diarahkan. Nah, sampai situ kita melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat ini sudah jadi istilah jemaah haji dan termasuk di dalam buku tuntunan manasik haji itu istilah sholat sunat ihram. Nah, kan. Walaupun kalau kita buka sebanyak fikih tidak disebutkan sholat sunat ihram. Nabi tidak pernah mengatakan sholat sunat ihram, tapi Rasul mengatakan sholat sunat. Terserah sholat sunat sholat apa. Mungkin sholat sunat tahiyatul masjid, mungkin sholat sunat hajat, mungkin sholat sunat mutlak. Nah, kira-kira kan? Atau kebetulan ini pagi-pagi mungkin namanya sholat duha. Silakan. Nah, tapi kalau mau juga melakukan sholat sunat ihram, silakan. Juga tidak menyalahi karena di dalam itu sudah biasa disebut oleh. Nah, intinya sholat sunat. Serahlah namanya. Nah, ya kan? Nah, setelah kita sholat sunat, silakan kita berniat. Nah, kira-kira ada lagi nih larangan ini. Nah, sebelum naik mobil nih, ada lagi. Awal siapnya nih. Nah, telah siapnya, berniat masih di masjid tadi. Habis sholat, salam, kemudian kita berdoa, silakan berzikir, silakan sesuai dengan kemampuan kita berdoa. Setelah berdoa berdiri, kita baru siap. Setelah siap, labbaik Allahumma umrah. Nah, kalau lain itu kita baca lagi. Kalau kita dalam ucapan, baru disambung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jadi talbiyah itu tidak ada disunahkan kecuali dalam keadaan berihram. Pak, kita banyak orang ini baca talbiyah, ya boleh, itu sekedar latihan. Tidak ada masalah. Kalau dilarang kita latihan, kacau pula. Kapan kita nak belajar talbiyah kan itu kan? Silakan aja. Kita mau berangkat di asrama haji pelepasan, ada yang baca talbiyah. Nah, kan itu kan? Silakan aja. Tapi itu tidak diniatkan untuk haji, kita belum berihram, belum niat, itu sekedar latihan-latihan aja. Jadi apa namanya itu, talbiyah itu hanyalah diucapkan, disunatkan, tidak wajib, tidak. Disunatkan setelah kita labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajj. Nah, haji atau umrah baru kita diikuti dengan kalimatnya tadi. Dengan bertalbiyah sebanyak mungkin. Yang laki-laki sekuat mungkin. Habis kecil-kecilan suara itu di mobil laju-laju. Tapi kalau ibu-ibu cukup kedengaran oleh telinganya sendiri. Karena apa? Karena di mobil itu ada lanang atau betina. Tapi kalau ibu tino kalau silakan. Supirnya tino, tino kalau silakan ibu di dalam itu cepet silang. Nah, karena ibu, ya banyak para ulama mengatakan suara perempuan itu adalah termasuk aurat. Maka kalau ibu-ibu sholat, di situ ada laki-laki, selain nanti ibu sholat berjamaah. Bapak-bapak ada di sini, ibu-ibu situ yang imam kerasan seperti imam gitu laki-laki tidak boleh. Tapi kalau ibu-ibu galau silakan, tapi setelahnya tidak boleh sekeras seperti laki-laki. Nah, kan itu kan ada batasan juga. Nah, jadi kalau ibu-ibu baca talbiyah cukup kedengaran telinganya masing-masing. Labbaik Allahumma
Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Cukup itu. Enggak usah terkeras. Nah, ini kan. Nah, setelah kita mengucapkan itu baru larangan ihram tadi berlaku. Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilan yang untuk berumrah. Baru larangan ihram berlaku. Apa itu? Banyak sekali. Kalau ibu-ibu larang ihram itu hanya dua. Hanya dua kok, tidak banyak. Dua aja kalau ibu. Yang pertama, tidak boleh menutup muka dengan apapun, cadar, tidak boleh. Nah, ini kan termasuk masker. Nah, masker itu kalau tertutup begini, nah, ini kan. Kalau sekitar mulut beda. Nah, kalau sini termasuk dilarang. Nah, ini kan. Tapi larangan ini ada kelonggaran. Kata ibu, aku tidak baca kalau tidak pakai masker. Baca, tengok keluar kalau darah dari hidung kira-kira kan. Nah, maka itu dibolehkan. Artinya ada uzur, dan ada masalah. Nah, ini kan. Kemudian tidak boleh menutup ini telapak tangan. Nah, telapak tangan. Tidak boleh ibu pakai kaos tangan terus sedang berihram. Tidak boleh. Nah, dua inilah untuk ibu, tidak banyak. Tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan. Telapak tangan ini kufur. Ini yang ini. Seluruh, bukan ini aja telapak tangan. Aku dulu ada orang menciptakan kaos tangan di lubangnya sini bu, sebesar kelereng. Nah, ini pikiran telapak tangan itu ini baik. Tapi tidak lama itu beredar. Nah, karena dilarang. Ini kan macam-macam. Ada orang menciptakan tuh laki-laki celana dia menjahit, pakai lem, pakai set. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, ada kecuali lagi. Memang uzur. Apa uzurnya? Lanang ini dan yang baca lagi pak. Kenapa saja keluar isi perut? Macam mana? Mana model itu lain lagi kan? Kakak bebas boleh, silakan. Ya, jadi masalah kalau itu lain. Nah, itu pengecualian. Yang normal yang kita kaji ini yang normal. Nah, itu ibu. Nah, kalau bapak-bapak, larangannya itu 3. Jadi 2 mak, 3 bak. Nah, 3 ini 3 kan. 3 untuk bapak. Apa itu? Tidak boleh memakai selain dari kain yang 2 lembar itu. Tidak boleh. Tidak berjahit, tidak belem, bukan urusan. Kok tidak boleh memakai kain yang bertangkup selain pada 2 tadi. Dan bentuknya bertangkup atau berjahit istilahnya. Nah, artinya tidak boleh ya memakai celana dalam, tidak boleh itu. Pakai singlet, tidak boleh. Nah, ini. Dan tidak boleh menutup kepala dengan apapun jenisnya. Tapi sifatnya melekat. Nah, melekat. Panas, ambillah kau satu tangan, tidak boleh. Ya. Panas dingin di mobil, ambil kain leram, lipat ke sini. Tidak boleh. Nah, ini kan. Topi apa lagi? Payung boleh. Karena payung tidak menempel. Air panasnya, kata bapak-bapak. Dari aku dari masjid di Bir Ali tadi tak mobil agak jauh, harus 100 meter. Pakai payung itu boleh. Ya boleh, karena dia tidak menutup tapi dia tidak menempel ke kepala. Nah, yang ketiga, tidak boleh menutup mata kaki dan termasuk tumit. Nah, apa bentuknya? Sepatu, kaos kaki, sendal. Kalau dia menutupi mata kaki itu tidak boleh. Nah, ini kan. Apalagi bagas kaki, bukan lagi mata yo, ke kaki itu tutup terus. Nah, tidak boleh. Hanya itu, hanya 3 tadi larangannya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu 2, bapak-bapak hanya 3. Tapi larangan kena kalau ibu kena, bapak kena. Oh, ini banyak. Ya. 1, tidak boleh memakai harum-haruman. Nah,
Tadi boleh kan? Nah ini tidak lagi. Tidak boleh pakai harum-harum. Tidak ditempel di badan, tidak ditempel ke pakaian, tidak boleh. Nah nih. Kemudian tidak boleh memotong kuku. Dipotong, digigit, tidak boleh. Kuku kita deh. Nah maka tadi sebelum kita bayar nanti potonglah. Tidak boleh memotong, mencabut bulu hidung, kumis, jenggot, apalah pokoknya yang melekat badan kita. Ini kan, rambut, apalagi. Nah itu tidak boleh. Baik tino maupun lanang. Ya. Kemudian tidak boleh membunuh binatang kecuali binatang itu membahayakan. Macam nyamuk, bunuh. Nyamuk termasuk binatang yang membahayakan. Lipan masuk kain, pijit. Denang telah, ini lainnya sedang ihram. Antara lipan, nah mumpung aku sedang ihram, maka udah selamat. Mau beda ihram kalau mati kau. Apalagi, ya, nanggung lagi bengkak lah ini pantat kita, balung kita, kan kita. Bunuh, yang mana ular kalau ada, tidak terlalu. Gigit ular, bunuh ular tadi. Yang artinya binatang-binatang ternak, kan batang-batang liar, berburu, berburu. Itu maka dalam fikih itu ada berburu. Kita apa yang nak kita burui? Itu bagian membunuh. Ya. Kemudian tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, berarti jadi wali nih. Tidak boleh meminang, meminang tidak boleh berarti nikah. Tidak boleh dipinang, tidak boleh menjadi saksi. Apalagi yang kira-kira nyumpuk macam tidak boleh menjadi wali. Ya. Tidak boleh menikah dan dinikahi, dipinang dan meminang dan dipinang. Pokoknya urusan itu tidak boleh. Tidak boleh bercumbu rayu. Yang lebih besar lagi, maaf bapak ibu, tidak boleh hubungan suami istri. Itu lebih parah lagi. Pokoknya banyak sekali larangan-larangan. Tapi di situ ada yang dibolehkan. Seperti pala agak susah, pening-pening sedikit, pening laratan. Diambil persket, minyak angin, boleh. Karena bukan berniat untuk berharum-haruman. Ada kan? Perut sakit, diambil balsam, boleh, dan ini masalah. Ada kan? Kemudian berlindung di tempat-tempat sejuk, mendung, di bawah pohon, boleh. Yang penting pohonnya jangan dipatahkan, jangan mata-matakan daun, ranting-ranting, tidak boleh. Nah itu termasuk larangan. Rumput juga cabut, tidak boleh. Nah ini banyak sekali larangan-larangan. Tapi yang boleh itu boleh mencium bau harum. Ini ada bunga, ibu cium. Wah harum nih kan, katanya bunga ini. Boleh. Tapi jangan dipatahkan. Set patah, wah harumnya bunga. Nah dimatahkannya tidak boleh. Bukan ciumnya. Mencium dan termasuk memakan makanan yang berbau harum. Kata ibu Alan lemak kue ini, sayang aku sedang ihram. Mada orang pemakan. Tidak ada kecil-kecil apa sekarang. Tidak ada dilarang. Sebab banyak kan. Buang angin, buang air besar, buang air kecil, boleh. Sebab ada pengalaman, tahun berapa itu saya jadi pembimbing, ibunya nak merah matanya. Kenapa bu? Ya bu, aku dengan ini kenal agak kentut. Ya bu, kentut lah. Ya katanya kan tidak boleh pak, sedang bayram. Ini kata lo macam mati bu nih. Bukan tertentu kata bu nak temising boleh ya. Jangan ambil mobil nih bu temising. Karena banyak ini tadi tidak paham. Yang kira-kira membatalkan tidak tahu dia. Yang tidak membatalkan juga tidak tahu. Nah itu seperti tadi. Nah ini harus dijaga.
Sampai dalam perjalanan lebih kurang 6 sampai 7 jam perjalanan tadi. Karena 500 kilo. Dari Mekah ke Madinah itu 500 kilo. Dia kira-kira 500 kilo itu perjalanan. Dan dasar jalan kawan tuh jalan lurus kan. Tapi ada di satu tempat kita berhenti istirahat. Oh kan. Nih. Nah sampai kita ke Mekah. Nah baru kita ini ingat kita ini masih dalam keadaan ihram ini. Nah, sampai ke Mekah, masuklah kita ke hotel sesuai dengan hotel kita masing-masing. Nah sampai ke hotel istirahat dulu. Tapi ingat istirahat kita kini sedang berihram. Jangan dululah sembarang-sembarang lah kira-kira sampai situ. Sampai itu buka lah kain ihram, ganti kain lain. Nah itu kacau. Nah, karena tidak paham tadi, lah kepala sekali ibu, apa nih Pak? Cara mandi, lemah kalau ibu kalau pakai ini tidak ada masalah. Ya kami, ibu-ibu boleh dah kita mandi sedang boleh, tapi buka pakaian di tempat tertutup. Nah kan, boleh. Bersabun apa boleh, tapi bersabunnya dengan sabun yang tidak berbau harum, boleh. Bahkan bersikat gigi boleh. Bahkan pakai pasta gigi boleh, tapi kalau saya lebih baik menganjurkan jangan untuk pasta gigi. Karena pasti niat kita untuk mengharumi mulut ini, ala dulu niat berharuman. Ya, pasti kita baik. Kenapa berdekat gigi? Kalau mah niat bau mulut, apa tidak ada niat mengharumi mulut? Ya, maka kalau menurut saya itu sikat gigi itu boleh, tapi jangan memakai pasta gigi. Apalagi pasta gigi yang ada harumnya. Kalau saya gigi ini adanya sabun tidak harum, silakan saja. Itu membolehkan. Nah, boleh mandi, tukar pakaian tuh boleh. Bapak-bapak tukar kain ihram, boy kain ihram aku tadi di jalan tadi kena apa namanya itu kencing namanya, agak ragu. Lepas ganti dengan yang lain, boleh. Tapi gantinya tadi tempat tertutup, jangan dilihat oleh orang, walaupun sama laki-laki. Nah, sama laki-laki tidak boleh. Jangan kita menyangka bahwa aurat kita itu boleh dilihat orang perempuan, tidak boleh dilihat oleh perempuan saja, atau sebaliknya. Tidak boleh kita lanang sama lanang itu ini buka aurat. Kata beda aku kita ini sama lanang atau sama Tino, tidak boleh. Ya, tidak boleh gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, silakan kalau kita bawa ibu ragu kan tidak. Nah, jadi kita masih dalam keadaan ihram, ingat. Nah, baru kita berangkat ke masjid. Nah, ke Masjidil Haram maksudnya. Berangkat ke Masjidil Haram melakukan rukun yang pertama, ayat kedua. Rukun yang pertama di Jir'adi. Rukun yang kedua tawaf. Nah, sebelum tawaf boleh kita siapkan di hotel. Artinya tadi pakaian kita kan kain ihram itu seperti ini. Nah kita bikin seperti baju, walaupun dia bukan baju. Ya ada caranya bapak itu cara makainya. Cara makainya supaya dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak kemana-mana pakaian itu. Nah setelah kita lendak berangkat ke masjid, itu nama ittiba, menampakkan bahu kanan, nah kan itu menutup yang bahu kiri, itu ittiba. Nah putar, kita masukkan sini ke ihram, berangkat kita ke Masjidil Haram. Nah kita ini masih bakalan bertarbiyah. Nah ini kan masuklah ke Masjidil Haram sesuai dengan rukun masing-masing, silakan. Kemudian setelah masuk ke Masjidil Haram, yaitu berdoalah masuk masjid. Sama doanya seperti masuk masjid kita. Tapi banyak orang menampakkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya salam dan seterusnya. Baru dia sambung dengan doa, silakan boleh, tidak apa-apa. Nah, setelah kita masuk, baru kita melaksanakan tawaf. Tawaf itu adalah rukun yang kedua. Tawaf sebanyak 7 keliling. Nah, nanti kita akan apa maksud 7 dan apa-apa. Nah, mungkin nanti ada kesempatan kita untuk mengkaji itu hikmah berarti kan. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf itu ibu bapak
Tidak usah kita mikirkan doa-doanya 7 keliling itu. Ya, tidak ketapal di kita. Ya, putar pertama ini, putar kedua ini, putar ketiga ini. Nenek-nenek langsung susah. Namun itu yang kita ajarkan, tidak jadi kita haji, tidak jadi kita umroh. Nah, karena memang Rasul tidak pernah menetapkan bahwa putaran yang pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga doanya ini. Rasul tidak menentukan, dia memberikan kebebasan. Karena waktu itu doa kita yang mustajab, dan pasti doa kita akan berbeda. Tidak akan mungkin ibu-ibu sama, ibu sianu doanya lah, pasti berbeda. Nah, maka merdekalah kita situ. Yang penting ada kunci-kunci sunnahnya. Nah, setelah kita sampai ke sudut Hajar Aswad, nah, kan cium Hajar Aswad. Tapi kan tidak mungkin kita nak cium Hajar Aswad. Maka cukup kita angkat tangan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ganti kita mencium Hajar Aswad, cium aja tangan kita. Nah, ganti apa? Ganti cium Hajar Aswad. Karena cium Hajar Aswad itu kita sebelum tawaf, urung tawaf. Dan jadi kita pernah ciumnya. Kan? Nah, cukup kita mulai angkat tangannya. Saat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cium. Atau ada istilah orang dikecup tangan kita. Nah, baru kita melangkah, diawali dengan tangan kaki kanan dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Nah, di sela-sela inilah berdoalah sesuai dengan kehendak ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan berbahasa Arab, silakan bahasa Indonesia, ya silakan. Apa yang didoakan? Aku putaran pertama ada titipan sian. Dia minta doakan anaknya. Doakan putaran pertama. Sana kayak. Putaran kedua aku doakan itu. Putaran ketiga aku doakan itu. Masuk itu. Bahasa Arab. Nah, doakan terus. Tapi tiap-tiap doa kita sampai ke rukun Yamani. Rukun Yamani itu sebelum Hajar Aswad. Nah, kan? Karena dia arah ke Yaman. Setelah dia sampai ke rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim, angkat tangan tanpa dikecup. Nah, kan itu tanpa dicium. Tutup doa kita tadi semenjak putaran tadi dengan doa sapu jagat kalau begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau disambung silakan. Sampai lagi kita diajar buat Bismillahirrahmanirrahim. Cium lagi tangan kita, putaran yang kedua, masuk putaran ketiga terus, pun sebaliknya, terus. Udah. Lebih baik kita berdoa sendiri daripada mengikut pembimbing yang di depan. Kita ngerti tak? Dia membaca tadi, apa yang dibaca kita ngerti tak? Jadi lebih baik kita berdoa sendiri dengan khusyuk, dengan ikhlas. Kita berdoa untuk diri kita. Nah, ya kan? Selama sebanyak 7 keliling. Nah, kemudian ada sunat-sunatnya. Sunatnya kita bisa dulu. Sunatnya pertama, kita sunat doa di multazam. Di sekitarnya karena di setepatan. Doa di belakang makam Ibrahim, sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, kemudian minum air zam-zam. Udah, 3 ini sunatnya. Sedangkan sholat di Hijr Ismail itu tidak termasuk rangkaian daripada tawaf. Ya kapan-kapan saja. Selesailah melaksanakan tawaf, baru kita sa'i. Dan insya Allah ini akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang karena waktu sudah membatasi kita. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi yang sudah ini untuk memperdalam lagi, bagi yang belum, insya Allah ini akan menjadi bahan kita untuk menunaikan haji maupun umroh. Sekira demikian atas segala perhatian Bapak Ibu, ucapkan ribuan terima kasih, dan insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,